Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini kami ingin memaparkan atau menjelaskan materi mengenai pendekatan database ke manajemen data. Guna memenuhi tugas akhir mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang diberikan oleh dosen pengampu kami, yaitu Ibu Vivi Iswati Nusirwan, Esos MM. Sebelum menjelaskan materinya lebih lanjut, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Dava Syafiq Khairullah dengan NIM 2110102000626. Lalu ada rekan saya yang bernama Atika Putri Setiawan dengan NIM 2110102000053. Selanjutnya ada Anindita Elok Pekerti dengan NIM 21101201268. Yang terakhir ada Citra Adelina Fiorenza dengan NIM 21101200464. Langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Di sini yang pertama ada pengertian database. Database adalah subkumpulan data yang mempunyai struktur dan terorganisir secara efisien. Database mempunyai mekanisme untuk mengendalikan data yang duplikat. Seperti itu pengertian dari database. Lalu selanjutnya di sini ada Database Management System atau yang bisa disingkat dengan DBMS. DBMS adalah software yang dirancang khusus untuk mengelola database secara efisien. Dengan DBMS dimungkinkan untuk membangun data yang terpusat dan memberikan akses kepada aplikasi ke data yang disimpan. DBMS bertindak sebagai perantara antara database dan pengguna database atau program aplikasi lainnya. Selanjutnya ada Database Management System atau DBMS. Data disimpan dengan memisahkan logical view dan physical view dari data. Logical view dapat menyajikan data sesuai dengan kebutuhan end user atau business specialist. Yang kedua, physical view menunjukkan bagaimana data sebenarnya terorganisir dan terstruktur dalam media penyimpanan fisik. DBMS dapat membuat database fisik tersedia untuk logical view yang berbeda-beda yang dibutuhkan oleh pengguna. Selanjutnya, pendekatan database untuk manajemen data memberikan keuntungan yang signifikan atas pendekatan berbasis file tradisional. Slide selanjutnya, yaitu DBMS memecahkan masalah pada lingkungan file tradisional. Yang pertama, DBMS dapat mengurangi redundansi atau membantu mengontrol redundansi dengan meminimalkan file terisolasi di mana data yang sama berulang. Yang kedua, DBMS dapat menghilangkan inkonsistensi data dengan memastikan bahwa setiap terjadi redundansi, data akan memiliki nilai yang sama. Yang ketiga, DBMS memisahkan program dan data. Hal ini dapat meningkatkan akses dan ketersediaan informasi dan mengurangi biaya pemeliharaan serta pengembangan program. Yang keempat, DBMS memungkinkan organisasi untuk mengelola, menggunakan, dan mengatur keamanan data secara terpusat. Slide selanjutnya yaitu Relational DBMS. Relational Database mempresentasikan data sebagai tabel dua dimensi, yaitu file dan record. Setiap tabel berisi entitas data dan atributnya. Setiap tabelnya memiliki satu file yang ditunjuk sebagai primary key file yang bersifat unik dan tidak ada duplikasi. Microsoft Access adalah relational DBMS untuk sistem desktop, DB2, Oracle Database, dan Microsoft SQL Server adalah relational DBMS untuk mainframe besar dan komputer mid-range. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kemampuan database management system. Dalam database management system, terdapat data definition yang menentukan struktur database, dan data dictionary, yaitu informasi yang secara otomatis telah ada atau harus dibuat secara manual untuk menyimpan definisi, elemen data, dan fungsi bisnis masing-masing file.
Penerapan aturan referential integrity untuk memastikan bahwa hubungan antara dua yang mempunyai relasi tetap konsisten. Mengakses dan memanipulasi informasi dalam database menggunakan bahasa khusus yang disebut Structured Query Language atau SQL yang digunakan untuk operasi menambah, mengubah, menghapus, dan mengambil data dalam database. Selanjutnya ada keuntungan pendekatan database. Yang pertama yaitu peningkatan penggunaan strategi data perusahaan. Selanjutnya mengurangi redundansi data dan peningkatan integritas data. Kemudian, modifikasi lebih mudah dan memperbarui data dan program kemandirian. Yang keempat, akses yang lebih baik terhadap data dan informasi. Yang kelima, ada standarisasi akses data sebuah kerangka kerja untuk pengembangan program. Dan keenam, perlindungan lebih baik secara keseluruhan dari data. Dan terakhir, data bersama dan sumber informasi. Berikutnya yaitu kekurangan pendekatan database. Yang pertama ada biaya yang relatif tinggi untuk pembelian dan operasi database management system dalam lingkungan operasi mainframe. Yang kedua yaitu peningkatan biaya staf khusus, dan terakhir peningkatan kerentanan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai topologi database. Untuk organisasi yang besar dan mempunyai beberapa cabang yang tersebar, maka akan ada pilihan bagaimana database organisasi akan disimpan. Ada dua topologi database, yaitu yang pertama, sentralis, menyimpan sebuah file dalam satu lokasi fisik. Platform database utama terdiri dari file database yang terpusat pada komputer mainframe yang besar. Yang kedua ada distributed. Ada dua jenis yaitu replaced, yaitu menyimpan salinan lengkap seluruh database di beberapa lokasi, dan partitioned. Masing-masing lokasi memiliki sebagian database, biasanya bagian yang memenuhi kebutuhan pengguna lokal. Poin materi selanjutnya ada fungsi tambahan database. Database saat ini fungsinya bukan hanya sebagai mencatat transaksi-transaksi dasar seperti pembayaran ke pemasok, pemrosesan order, maupun pembayaran gaji pegawai. Namun, database juga digunakan untuk mendapatkan informasi yang membantu perusahaan dapat meningkatkan kinerja bisnis yang lebih efisien dan membantu para manajer dalam mengambil keputusan. Business Intelligence atau BI adalah ekosistem infrastruktur kontemporer yang digunakan untuk mendapatkan informasi dari semua jenis data yang digunakan. Komponen-komponen Business Intelligence atau BI, yang pertama ada data warehouse. Data warehouse mempunyai kemampuan untuk menyimpan data dengan rentang waktu yang lama, baik data saat ini maupun data sejarah masa lampau, yang berpotensi penting untuk dianalisa sebagai acuan manajer dalam mengambil keputusan. Data warehouse dibangun dengan menarik data dari berbagai sistem transaksi operasional seperti sistem pembayaran di kasir, transaksi nasabah bank, dan juga termasuk data dari transaksi online di internet. Yang kedua ada data mart. Data mart adalah bagian dari data warehouse yang sangat fokus pada subjek area tertentu dalam organisasi. Data mart dibangun khusus untuk populasi pengguna yang spesifik. Jika perusahaan ingin membangun beberapa data warehouse yang lebih kecil untuk satu atau beberapa divisi, itulah yang disebut dengan data mart. Data mart ini ditempatkan terpisah dari data warehouse. Yang ketiga ada Hadoop. Hadoop merupakan kerangka kerja atau framework perangkat lunak open source yang dikelola oleh Apache Software Foundation yang memungkinkan pemrosesan jumlah data sangat besar secara paralel dan terdistribusi di banyak komputer.
Yang keempat ada in-memory computing, gunanya untuk mempercepat analisa data yang besar bisa digunakan komputasi di dalam memori. Tentu cara ini sangat membutuhkan memori utama komputer atau RAM yang sangat besar untuk penyimpanan data. Yang kelima ada analytic platforms. Vendor database komersial telah mengembangkan analytic platform khusus yang berkecepatan tinggi dengan menggunakan teknologi relasional dan non-relasional yang dioptimalkan untuk menganalisis dataset besar. Contohnya Oracle Exadata dan IBM Netezza dengan fitur perangkat keras dan perangkat lunak yang telah dikonfigurasikan khusus dirancang untuk pemrosesan query dan analitik sehingga mampu menangani analitik queries yang kompleks 10 hingga 100 kali lebih cepat daripada tradisional sistem. Selesai sudah presentasi yang sudah kita paparkan, kami dapat menarik kesimpulan, database merupakan salah satu komponen penting dalam sistem informasi, karena merupakan dasar dalam menyediakan informasi, menentukan kualitas informasi yang akurat, tepat pada waktunya, dan relevan. Mempunyai kelebihan perlindungan lebih baik secara keseluruhan dari data. Database saat ini juga mempunyai fungsi mencatat transaksi-transaksi dasar seperti pembayaran ke pemasok, pemrosesan order, pembayaran gaji pegawai. Namun, database juga digunakan untuk mendapatkan informasi yang membantu perusahaan dapat lebih efisien dan membantu para manajer dalam mengambil keputusan. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam memaparkan materi, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.